Onyo, sedikit dong ngobrolnya. Dikit aja dong ya. Onyo dikit aja dong. Sedikit dong ngobrolnya. Besok supportnya gimana? Ya udah berjudulnya mama bunda kena boykot Supportnya gimana aja. dari Aku netizen. nggak tahu. Tapi itu mungkin emang jadi konsekuensi atau seperti apa sih kalau misalnya terkena boykot? Ngobrolnya sedikit dong ngobrolnya. Nggak tahu lagi aku. Benar-benar nggak lihat sosmed buat lihat kayak gitu. Jadi nggak tahu aku. Menjelang sidang mungkin supportnya gimana buat kedua orang tuanya? Ya aku doain yang terbaik aja untuk bunda, untuk ayah juga. Gitu. Kalau untuk masalah yang tadi kakak omongin itu aku benar-benar nggak tahu. Gitu karena juga nggak lihat sosmed untuk itu kan. Aku lagi sibuk buat lagi bikin lagu baru soalnya. Gitu lagi workshop lagu baru. Jadi nggak liatin yang masalah-masalah itu dulu. Berarti intinya Onyo lebih support ayah yang soal gugatan itu ya nantinya terkait hak asuh anak itu. Aku support yang terbaik untuk ayah gitu. Aku sebagai kalau emang itu yang terbaik untuk ayah dan juga memperebutkan haknya ayah ya aku sebagai anak ya cuma bisa mensupport aja. Nyo sedikit Nyo, mohon maaf. Kan kamu dulu dikenal cukup dekat dengan Uncle Jordi. Kan sekarang kondisinya masih komunikasi itu seperti apa sih nggak sih? Oh udah nggak komunikasi lagi sama Uncle. Oh, sudah lama Nyo, apa seperti apa Nyo? Udah waktu itu hari terakhir itu cuman waktu aku yang ngomong di sini. Itu setelah itu udah nggak komunikasi lagi. Oh berarti masih 2 minggu lalu ya berarti Nyo? Iya tapi aku lupa kalau nggak salah itu waktu kemarin aku bilang kalau misalkan aku masih komunikasi sama Uncle, tapi pas aku balik ke mobil aku bilang oh ya kan aku udah lama nggak komunikasi sama Uncle ya gitu. Intinya udah lama nggak komunikasi sama Uncle. Gitu. Tapi kalau sama ayah sendiri sering cerita gak sih mungkin terkait masalah hal seperti ini mungkin atau keputusan ayah? Enggak, ayah itu nggak pernah cerita hal-hal yang apa yang dia lagi rasain. Aku cuman bilang sama ayah ya sering-sering dibawa dalam doa aja menurut kepercayaan ayah sendiri gitu. Aku sebagai anak juga cuma bisa doa yang terbaik juga untuk ayah gitu aja sih. Udah Tapi selain pernah itu Nyok, kamu ngasih support apa sih ke ayah dalam bilang sidang? Nggak bisa kasih support yang gimana sih om, paling penting tuh aku cuma bisa ya doa, terus juga nyiapin kayak apa ya, ada waktu untuk cerita juga sama ayah gitu. Jadi ada gimana momennya bisa ngobrol berdua sama ayah. Tapi ngelihat ayah dalam saat ini terus-terusan dalam masalah gitu ya. Mungkin dalam kesehariannya ayah seperti apa? Ya dia orang yang luar biasa dan cukup kuat, dan juga dia orang yang bisa dibilang dia orang yang paling jago untuk nutupin hal yang bikin dia capek gitu. Jadi dia kalau sama aku dia selalu menempatkan posisinya sebagai ayah yang hebat, dan juga nggak pernah kayak kok sorry ya ayah lagi nggak bisa diajak ngobrol gitu. Kalau aku lagi ngeluh dia tanggapin gitu. Kalau aku lagi bukan ngeluh sih, lebih tepatnya lebih ke curhat gitu ya, aku lagi ngalamin ini, aku lagi di kampus kayak gini-gini gitu. Jadi dia selalu menempatkan waktu untuk aku bercerita gitu, dan aku nyaman cerita sama ayah gitu. Tapi Onyo sendiri udah ada komunikasi dengan bunda atau mungkin bertemu untuk kegiatannya? Dari Onyonya mungkin nggak minta apa memang? Masalah itu urusan aku dan ya bunda nantinya gitu. Dan semoga aku doain juga untuk teman-teman semuanya gitu, karena untuk kakak-kakak juga aku juga nggak lihat berita yang tadi kakak bilang boykot itu, sama sekali nggak lihat. Jadi aku juga kayak kaget, oh kok bisa kayak gitu. Masih berusaha jadi jembatan antara mereka, masih damai sih gitu. Onyo, maaf ini ada statement dari ayah tentang bunda nih sebenarnya dipengaruhi dan cuma dimanfaatin doang sama Uncle Jordi. Gimana Onyo mungkin? Kakak, kalau untuk itu biarkan itu menjadi apa ya, urusan ayah. Kalau emang kakak dengar itu, kalau kakak tanya ke aku ya aku cuman kayak no comment aja. Tapi terakhir ngobrol sama Uncle tuh obrolan apa sih Nyo? Maksudnya terakhir komunikasi gitu? Maksudnya ngobrol sama Uncle juga nggak terlalu yang ngobrol intens kok gitu, kadang-kadang doang. Jadi ya Uncle cuma tanya lagi ngapain gitu, aku bilang lagi main bola, lagi di kampus, atau enggak lagi sama teman-teman, cuma gitu. Sosok tante sendiri gimana Nyok? Ci Wendy mungkin saat ini gitu. Next aja lah Uncle. Nyok, tapi kalau melihat dari keseharian ayah dengan penuh banyak masalah seperti ini, selain dari tadi ini Onyo juga ngasih masukan nggak sih ke ayah supaya gimana caranya supaya jangan banyak pikiran atau apa? Ya dibawa dengan tenang dulu aja, karena kan kemarin juga lagi hektik banget kan untuk permasalahannya gitu. Jadi aku bilang sama ayah semoga
ya kita lewatin ini bareng-bareng gitu. Aku bilang sama ayah, aku emang bukan anak kandung ayah, cuman aku berusaha menempatkan posisiku sebagai berusaha untuk menjadi salah satu anak yang bisa ada di samping ayah ketika ayah lagi jatuh, ketika ayah lagi bangkit. Ya aku akan selalu nemenin ayah terus. Ayah tambah rajin berarti ya ibadahnya. Kalau dibilang rajin ibadahnya bisa lihat dari sosmednya ayah aja gitu. Kadang nggak semua yang kalau misalkan sholat atau apapun itu dia dalam ajaran agama ya kan nggak semuanya diposting juga kan. Tapi bisa aku lihat setiap harinya dia orang paling rajin untuk beribadah. Apalagi sering pengajian di rumah. Kesehatan ayah seperti apa sih Nyok? Kabarnya kan menurun katanya sampai berat badannya gitu. Iya, berat badannya karena mungkin juga banyak pikiran gitu. Jadi ya doain buat ayah juga untuk sehat-sehat terus, dijaga, jauhkan dari orang-orang yang nggak baik. Oke. Siapa? Kamu Tania gitu. Oh enggak. Udah punya pacar baru belum, Nyok? Udah punya pacar baru belum? Apa itu pacar baru? Kan kemarin. Oh, udah komunikasi lagi belum, Nyok? Tapi udah baikan belum, Nyok? Kemarin kan masih berharap baikan, gimana udah baikan belum? Pengen tahu ya? Cerita. Terima kasih ya.